Shalom, puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam mengikutinya. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang lain daripada orang-orang ini. Maka raja negeri selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri raja negeri selatan akan datang kepada raja negeri utara untuk mengadakan persetujuan, tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkan, dan orang-orang yang mengawinnya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka, dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka akan, dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkut sebagai carahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah
tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan. Juga orang-orang yang lain dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Maka raja negeri utara itu akan datang mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan, sehingga raja yang menyerang akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah Persia, ia akan menduduki tanah Permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu pelajaran dari catatan sejarah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebuah catatan merupakan tulisan yang berisi rekaman suatu peristiwa dan berfungsi sebagai pengingat. Dalam catatan tersebut, semua bukti, percakapan atau peristiwa tertentu didokumentasikan agar berguna bagi generasi berikutnya. Dokumen itu menjadi catatan sejarah yang bisa direfleksikan pada kehidupan masa kini atau masa sekarang. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Daniel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 berbicara tentang dan merupakan catatan sejarah yang penting bagi kita. Pasal ini menceritakan sejarah satu periode yang memiliki kaitan dengan penglihatan yang terdapat dalam pasal 8. Kita mungkin boleh mengingat di pasal 8 beberapa minggu yang lalu berbicara tentang bagaimana Daniel mendapatkan suatu penglihatan. Pada perikop ini, selubung yang menutupi penglihatan Daniel sedemikian sedikit demi sedikit mulai terkuak. Dengan gamblang dijelaskan bahwa ada 4 raja yang akan bangkit dari kerajaan Persia. Raja yang keempat akan memiliki kekuasaan besar untuk menggempur kerajaan Yunani. Sidang jemaat Tuhan, kita melihat sebelumnya di pasal 8 kita boleh mengingat kembali bahwa Daniel memiliki suatu penglihatan, dan penglihatan itu menggelisahkan hatinya. Penglihatan itu membuat dia merasa pusing dan merasa khawatir dan merasa berat bagi dirinya. Namun sidang jemaat Tuhan, di dalam pasal 11 ini penglihatan itu akan diungkapkan, akan dinyatakan bahwa dan selubung-selubung yang tertutup akan dibuka kembali. Di pasal 11 ini kita boleh melihat bagaimana penglihatan Daniel nyata di dalam pasal 11 ini. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, meskipun kerajaan Yunani dipimpin oleh penguasaan besar, di ayat 3 kita boleh membaca tadi, namun ia tidak dapat mempertahankan kekuasaannya karena keturunannya tidak mampu mewarisi tahtanya. Kerajaan itu pecah menjadi 4 sesuai dengan penglihatan Daniel di pasal yang ke-8. Dan itu terjadi di pasal 11 ini. Kerajaan itu pecah menjadi 4
kerajaan utara dan selatan berperang. Setelah itu mereka bersekongkol untuk hidup dalam perdamaian dengan perkawinan politik. Namun perkawinan mereka tidak bertahan lama hingga menimbulkan kembali peperangan. Mereka saling balas. Kita melihat di ayat 6 sampai 9. Anak kerajaan utara menyerang sampai di benteng kerajaan selatan dengan serbuan yang dahsyat. Kekuasaan raja utara tidak terbendung sehingga ia menguasai banyak kerajaan lainnya. Kita boleh melihat di ayat 16. Tidak heran jika raja negeri utara menjadi tinggi hati. Kecocokan itulah yang membuat dia terjatuh karena gagal berperang dan mati terbunuh. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melihat di hari-hari sebelumnya bahwa tinggi hati atau kesombongan awal dari kehancuran. Nah, itu sudah tergenapi di dalam pasal 11 ini. Kesombongan raja, kecongkakan dia, ketinggian hatinya. Raja negeri utara menjadi tinggi hati dan kecongkakan itulah yang membuat dia terjatuh karena gagal berperang dan mati terbunuh. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita sekali-kali melupakan sejarah. Banyak hikmat dan kebenaran yang dapat kita pelajari melalui sejarah manusia. Banyak pemimpin bangsa yang pada akhirnya jatuh hanya disebabkan oleh kesombongan diri. Oleh karena itu mari kita belajar rendah hati. Sebab segala prestasi dan keberhasilan adalah karya Tuhan dan akan dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi sidang jemaat Tuhan, kita boleh melihat sejarah dan kita boleh belajar dari raja-raja negeri yang ada di pasal 11 ini, bahwa apa yang kita miliki, pendidikan yang tinggi, bahkan harta yang melimpah, bahkan kekuasaan sekalipun, bahkan prestasi sehebat apapun yang kita miliki, itu tidak menjamin bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Maka ketika kita memiliki pendidikan yang tinggi, prestasi yang bagus, bahkan kekuasaan yang besar, mari kita belajar rendah hati. Dan kita boleh belajar dari sejarah yang tertulis di dalam pasal 11 ini. Dan yang pasal 11 kita belajar dari hal ini. Dan kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki sikap rendah hati, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan sidang jemaat Tuhan, mari kita belajar dari catatan sejarah yang di dalam kitab Daniel. Itu menjadi, sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita. Sejarah itu jangan kita lupakan, tetapi menjadi pelajaran untuk membawa kita semakin lebih baik lagi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh belajar dari sejarah, dan kami boleh semakin rendah hati dan semakin memiliki sikap yang positif di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan